Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami, dan mungkin ini adalah seri yang terakhir dari seluruh rangkaian doa Bapa kami, karena hal tentang pengampunan adalah hal yang paling ditekankan dalam doa Bapa kami. Saya akan bacakan Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Saudara bisa lihat di Alkitabnya atau mendengarkan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan adalah hal yang paling ditekankan dalam doa Bapa kami. Soal makanan sehari-hari hanya satu kali disinggung. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Bahkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, hanya satu kali disinggung. Datanglah kerajaanmu, hanya satu kali disinggung. Tetapi yang menjadi penekanan dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hal berdoa ini adalah tentang pengampunan. Sebab dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu diulangi dalam ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya akan menyampaikan 3 hal tentang pengampunan pada pagi hari ini. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, pengampunan harus ada perangkatnya. Mari kita baca Ibrani 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Saya bacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kata pengampunan dalam bahasa Yunaninya di sini adalah aphesis, yang bisa berarti melepaskan. Dan memang kalau kita melihat dalam Alkitab ada beberapa kata Yunani tentang pengampunan, dan hampir semua, bahkan semuanya mengandung pengertian melepaskan. Jadi kalau kita boleh mau simpulkan dalam satu kata, apa itu pengampunan? Pengampunan adalah melepaskan. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris disebut forgive, untuk diberikan. Nanti di poin 2 saya akan terangkan. Tetapi saya mau tekankan terlebih dahulu di sini bahwa pengampunan harus ada perangkatnya. Apa perangkatnya? Yaitu darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan kita tahu bersama kita diampuni karena darah Kristus dicurahkan bagi kita semua. Kita baca Efesus 1 ayat 7. Mari kita buka bersama Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya. Oleh darahnya. Mengapa oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan kita? Karena pengampunan itu harus ada perangkatnya. Tidak mungkin orang bisa diampuni kalau tidak ada perangkatnya. Hal ini sama seperti software tidak mungkin bisa digunakan kalau tidak diinstal ke hardware-nya. Secanggih apapun software Anda, secanggih apapun program yang kita miliki, tidak bisa dioperasikan tanpa hardware. Data yang kita miliki tidak bisa disimpan tanpa ada flash disk atau disket atau CD yang bisa menyimpannya. Tidak mungkin pengampunan bisa ada tanpa ada darah Kristus. Katakan amin. Jadi tidak mungkin ada pengampunan. Itulah sebabnya kita mempercayai dan Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada pengampunan di luar Kristus. Dan Alkitab menekankan berkali-kali di dalam Dia, di Efesus 1 ayat 7 ini, di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh darahnya
kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita baca lagi Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi saya tekankan tadi, secanggih apapun kita punya software, kita punya program, tidak bisa digunakan kalau tidak ada hardware-nya. Itulah yang disebut pengampunan, harus ada perangkatnya. Seandainya Kristus tidak pernah datang ke dunia ini mencurahkan darahnya, maka tidak akan pernah ada pengampunan untuk umat manusia. Dan itu berarti umat manusia langsung menuju ke surga. Surga versinya Lucifer. Sama aja neraka, ya. Surga versinya iblis sama aja neraka. Karena kita tahu iblis itu memberontak kepada Tuhan, dia makhluk surgawi yang memberontak kepada Tuhan, bukan cari neraka. Yang dia cari adalah surga. Dia mau memerintah di surga. Tapi karena dia gagal mengkudeta Allah, siapa yang bisa mengkudeta penciptanya? Dia gagal dan akhirnya dia menciptakan surganya sendiri, ya, yaitu neraka. Jadi pengampunan harus ada perangkatnya. Artinya pengampunan kita berdasarkan pengampunannya Kristus. Kita tidak bisa mengampuni kalau Kristus tidak terlebih dahulu mengampuni kita. Dan waktu Kristus mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni. Itulah yang disebut dalam poin kedua, next. Yang kedua, pengampunan diberikan untuk diberikan. Itulah sebabnya pengampunan keren sekali dalam bahasa Inggris. Forgive. Kalau kita terjemahkan dipotong-potong itu berarti untuk diberikan. Untuk diberi, forgive. Pengampunan untuk diberi. Dalam Matius 18, mari kita membacanya. Matius pasal 18, ini perumpamaan tentang pengampunan. Ini ceritanya menarik sekali, mari kita membaca. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perhatikan yang pertama, pengampunan harus ada perangkatnya. Hamba yang diampuni oleh raja ini seharusnya bisa mengampuni berdasarkan raja yang mengampuni dia. Padahal hutangnya kepada raja itu sangat besar. Bahkan kalau kita jadi rupiahkan, itu hutang seumur hidup, saudara. Nanti satu kali saya bahas soal dinar ini. Saudara bisa hitung-hitung sendiri, cari di kamus Alkitab, cari di Google soal hutangnya sekian ribu talenta. Itu hutang seumur hidup pada zaman itu. Jadi jelas dia dikasih pengampunan yang luar biasa oleh raja. Tetapi orang yang mendapat pengampunan ini kemudian bertemu temannya yang berhutang sama dia.
Justru bukannya dia mengampuni dengan perangkat yang ada, tetapi dia justru menuntut hutang dari temannya ini. Sehingga waktu raja mendengarnya, raja begitu marah dan mengatakan, "Kenapa kamu tidak mengampuni? Aku sudah kasih perangkat pengampunan, aku sudah mengampuni kamu. Tapi sekarang mengapa engkau tidak mengampuni?" Dan waktu hamba ini tidak mengampuni, lalu Alkitab mengatakan, maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa di sorga tidak akan bisa mengampuni kita kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita. Jadi pengampunan diberikan bukan untuk dimiliki sendiri. Pengampunan diberikan untuk diberikan. Itu yang namanya forgive, pengampunan. Pengampunan harus di-forward. Kalau kita, ini Ibu Lili rajin sekali kirim info-info di grup Rema Family. Sampai kadang bunyi HP, peng. Sudah penuh itu kapasitas kita punya memori. Tapi rajin memforward. Dan bukan cuma informasi yang harus kita forward, ternyata pengampunan juga harus di-forward. Begitu kita terima sebuah SMS, sebuah berita, kita kemudian menyebarkannya berita ini, itulah yang disebut forward, diteruskan, ya. Bahkan kalau perlu bukan cuma di forward, di broadcast. Kita ampuni semua orang. Bahkan Alkitab mengajarkan ampunilah musuh. Dan kita bersyukur seorang anak Tuhan di Indonesia ini bisa menyatakan imannya kepada dunia. Bapak Gubernur kita yang terkasih, mantan Gubernur Pak Ahok, menyatakan imannya dan belajar mengumumkan pengampunannya kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Tidak seperti ajaran agama manapun juga kita diajarkan untuk mengampuni. Pengampunan diberikan untuk diberikan. Makanya dalam bahasa Yunani apiemi itu selain berarti melepaskan, bisa juga berarti biarkan saja. Biarkan saja. Biarkan saja dia bebas. Let it go, let it go. Saya tidak dapat menggenggam semuanya. Saya harus melepaskannya. Dan menarik film ini, semua yang dipegangnya jadi es. Tetapi begitu dia menemukan cinta sejatinya, semua yang dipegangnya kembali mencair. Jadi cinta itu membuat yang beku menjadi cair. Analoginya. Let it go, biarkan kita melepaskan pengampunan. Sebab waktu kita melepaskan pengampunan Bapa itu menjadi efektif. Pengampunan Tuhan Yesus yang dikerjakannya di kayu salib menjadi efektif untuk kita. Mengapa pengampunan Tuhan Yesus untuk semua manusia tidak efektif kepada semua orang? Karena semua orang tidak mau menerima perangkatnya. Kalaupun menerima perangkatnya, dia tidak mau teruskan kepada orang lain. Sehingga Tuhan marah karena pengampunan diberikan untuk diberikan. Yang pertama tadi pengampunan harus ada perangkatnya. Yang kedua pengampunan diberikan untuk diberikan. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris keren sekali. Forgive, untuk diberikan. Yang terakhir, yang ketiga. Kita baca dulu ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti, artinya ada perangkatnya. Kamu mengampuni karena Kristus mengampuni kamu. Dan bukan cuma itu saja, kamu harus meneruskannya kepada orang lain. Itu di Kolose 3 ayat 13. Kita baca lagi Efesus 4 ayat 32 bersama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita harus meneruskan pengampunan itu. Mari kita cepat saja yang ketiga. Pengampunan itu harus 70 kali 7 kali. Dalam cerita ini tadi. Apa maksudnya 70 kali 7 kali? Waktu Petrus bertanya, berapa kali kami harus mengampuni Tuhan? 7 kali kah? Karena 7 itu angka sempurna. Jadi Petrus pikir, memang 7 kali harus mengampuni. Tapi Tuhan bilang tidak. Sampai 70 kali 7 kali. Ini bukan angka yang harus dihitung. Berarti 490 kali kita mengampuni, setelah itu boleh balas pukul. Bukan. Artinya tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Sehingga kalau kita bertanya, sampai batas mana saya boleh mengampuni kesalahan orang lain? Maka jawabannya adalah sampai kita sendiri tidak luput dari kesalahan.
Jadi sampai kapan kita harus mengampuni? Sampai kita sendiri tidak luput dari kesalahan. Itulah batas pengampunan. Dan yang menarik itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Sampai mati dia taat pada kehendak Bapa. Dan sebelum ajalnya dia mengatakan, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan menariknya saudara, waktu Kristus dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga, Alkitab menyaksikan Bapa di surga membangkitkan dia untuk membangkitkan seorang hakim yang akan menghakimi semua manusia. Perhatikan, ketika Kristus mengampuni manusia sampai akhir hidupnya, maka setelah dia bangkit, dia menjadi hakim. Waktu dia menjadi hakim, dia berhak memberi upah. Dan yang kedua, dia berhak menghukum orang lain. Itulah logika logis dan dasar yang logis kenapa Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia menjadi hakim. Sebab dia sendiri telah berhasil menjadi sempurna. Alkitab menyaksikan Kristus tidak didapati kesalahannya selama hidupnya. Dan ketika dia membuktikannya sampai mati dan dia bangkit, maka dia berhak untuk membatasi pengampunannya. Kalau kamu tidak mau menerima aku, kalau engkau tidak mau mengampuni sesamamu, aku berhak membuang kamu ke neraka. Sebab batas pengampunannya Tuhan Yesus sudah lewati. Pertanyaannya, semua kita manusia yang ada di bumi ini, akankah melewati batas itu? Jadi kalau kita belum melewati batasnya, maka kita harus mengampuni orang lain. Dan memang sakit, saudara, sangat sakit. Tapi kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Kita lihat kisah Yusuf. Dari kisah Yusuf kita belajar pengampunan dapat kita lakukan jika kita memiliki pengertian akan rencana Allah. Artinya kita sadar bahwa selalu ada kebaikan dari Tuhan, dari situasi yang menyakitkan. Orang lain menyakitkan kita, orang lain memberi kata-kata yang menyakitkan, bahkan orang lain mengancam hidup kita, dan itu menyakitkan perasaan kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Maka kita harus mengerti bahwa ada rencana Tuhan di balik semua ini. Mari kita lihat kisah Yusuf dalam Kejadian 45 terlebih dahulu. Kita harus baca Kejadian 45. Saudara bisa buka Alkitab elektroniknya. Mari kita membacanya bersama-sama. Ini cerita yang sangat keren. Keren sekali. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Saudara tahu Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Saudara-saudaranya yang lain iri sebab Yusuf jadi anak kesayangan bapaknya, sehingga Yusuf akhirnya dibuang ke sumur dan kemudian dijual kepada pedagang Mesir dan kemudian dijadikan budak di rumah Potifar. Lalu difitnah lagi, akhirnya Yusuf masuk penjara dan kemudian jadi penguasa nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Lalu kita lihat ceritanya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang menyakiti hatinya, yang menjual dia karena iri hati. Mari kita lihat kisahnya, Kejadian 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, maksudnya orang-orang Mesir, anak buahnya Yusuf, pengawal-pengawalnya Yusuf disuruh keluar semua, sehingga tinggal Yusuf dan saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Orang yang kita buang, orang yang kita sakiti, sekarang jadi penguasa di Mesir. Habislah kita, kata saudara-saudaranya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf. Ya, Yusuf lebih meyakinkan lagi, ini aku, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menjual. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Perhatikan ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Realitanya saudara-saudara Yusuf lah yang menjual Yusuf.
kepada pedagang Mesir. Tetapi Yusuf melihat rencana Allah, melihat kebaikan Tuhan dari situasi yang menyakitkan itu, sehingga dia berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa bukan saudara? Kalau Yusuf dengan kekuasaannya mau menghukum saudara-saudaranya, bisa saja. Atau setidaknya kalaupun dia masih sedikit punya kasih, tapi mau sedikit balas dendam dikit lah, ya boleh-boleh lah balas dendam sedikit. Penjara 5 hari lah, setelah itu ampuni gitu kan. Bisa saja. Apapun yang Yusuf katakan, pas pampresnya akan ikuti saudara. Pasukan pengawal kerajaan Firaun akan ikuti apapun yang Yusuf katakan. Tetapi dengan kekuasaan Yusuf belajar mengampuni. Dan tahu kan saudara, ada kata bijak yang pasti saudara semua pernah dengar. Kalau kamu mau tahu karakter seorang laki-laki, kasih dia kekuasaan. Apakah dengan kekuasaannya dia gunakan untuk korupsi? Apakah dengan kekuasaannya dia gunakan untuk sewenang-wenang? Atau membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang dulu pernah menyakitinya? Dan Yusuf terbukti berkarakter luar biasa. Berkarakter sangat baik. Dan dengan segala kekuatan, kekuasaan, kemampuan untuk membalas dendam, memenjarakan, bahkan membunuh saudara-saudaranya yang menyakitinya, dia justru menggunakan kekuasaannya untuk mengampuni. Bahkan terlihat di dalam Kejadian 50. Mari kita buka Kejadian 50. Yusuf memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Jadi setelah ayahnya Yusuf, Yakub atau Israel itu mati, apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Kejadian 50 ayat 15. Yusuf menghiburkan orang-orang yang pernah menyakiti hatinya, justru dia hiburkan. Ini kuasa pengampunan, saudara. Mari kita baca. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita. Jadi saudara-saudara Yusuf ini tidak percaya dengan pengampunan yang Yusuf beri. Oh, mungkin Yusuf mengampuni kita karena masih ada bapak. Karena bapak masih hidup, jadi Yusuf tuh mengampuni kita. Karena dia mau kelihatan baik di depan bapak kita yang merawat kita sejak kecil. Jadi dia mungkin mengampuni kita. Tapi setelah bapak mati, dia akan balas dendamnya kepada kita. Seperti itukah Yusuf? Mari kita lihat. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nangis dia. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Perhatikan. Ketika kamu tidak mengampuni orang lain, kamu menjadi Allah bagi orang lain. Dan itu berarti kamu menjadi berhala. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Aku inikah pengganti Allah, kata Yusuf, sehingga aku tidak bisa mengampuni kamu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Perhatikan, Yusuf melihat dari semua sakit hati yang menimpa hidupnya, dia melihat kebaikan, dia melihat rencana Allah yang luar biasa dari sakit hati yang dialaminya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara bisa bayangkan kalau Yusuf tidak pernah disakiti oleh saudaranya dan tidak pernah jadi penguasa di Mesir, habislah generasi 12 suku Israel dan tidak ada bangsa Israel sampai saat ini. Itu artinya tidak ada Mesias, tidak ada Yesus Kristus, dan tidak ada kita sebagai orang Kristen sampai saat ini. Luar biasa. Itulah sebabnya Yusuf berkata, Allah mengizinkan untuk mengalami sakit hati untuk memelihara bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu. Perhatikan, orang yang pernah menjual dia, orang yang pernah menyakiti hatinya, ditanggung makanannya. Coba. Jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. The power of forgiveness, kuasa pengampunan, saudara.
Pengampunan dapat dilakukan jika kita tidak melihat orang yang menyakiti kita sebagai musuh. Kita harus ubah. Orang yang menyakitiku adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membentuk hidupku. Banyak orang yang suka mengoleksi sakit hati dan tidak mau melepasnya. Waktu sakit hati suka dikoleksi. Kayak zaman dulu koleksi perangko gitu, saudara. Dan sakit hati itu seringkali kita suka koleksi gitu. Kita disuruh mengampuni, artinya disuruh melepaskan. Kita tidak mau lepaskan. Kita simpan saja itu sakit hati. Pain that is not transformed is transfer. Artinya rasa sakit yang tidak ditransformasikan, tidak diubah, itu akan ditransfer. Artinya waktu kita mengoleksi rasa sakit dan kita tidak mengubah rasa sakit ini, maka kita akan menyakiti orang lain. Kenapa di sekolah-sekolah tertentu, sekolah kedinasan, banyak penganiayaan kepada junior? Karena seniornya pernah dianiaya oleh senior sebelumnya. Jadi sakit hatinya itu ditransfer. Karena dia tidak bisa menyatakan sakit hati kepada orang yang mungkin lebih berkuasa dari dia, dia akan transferkan rasa sakit hati itu kepada orang yang dia rasa dia bisa. Jadi kalau tidak diubah rasa sakit hatinya, maka itu akan ditransfer. Tapi puji Tuhan tadi kita belajar dari kisah Yusuf. Dia mengubah rasa sakit hatinya karena dia melihat rencana Allah di dalam hidupnya. Kalau Yusuf mau membalasnya, mau mentransfer sakit hatinya kembali kepada saudara-saudaranya, bisa saja. Tapi dia tidak melakukannya. Kita perhatikan, tindakan Yusuf bukan membalas dendam, tapi justru menghidupi keluarganya. Dia diampuni untuk mengampuni. Dia diberkati Tuhan dengan menjadi penguasa di Mesir untuk kemudian memberkati saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya. Tindakan kita adalah hasil dari situasi dan perasaan yang ada di belakang kita. Apa rasa sakit hati yang kita alami dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman yang mungkin pernah menyakiti kita? Itu adalah situasi di masa lalu. Sekarang rasa sakit itu kita ubah menjadi mengampuni, menjadi kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni oleh Bapa. Kita kembali ke Matius 6. Saya tutup dengan ini. Kalau kita baca tadi, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa ada hubungan antara apa yang Tuhan lakukan dan apa yang kita lakukan. Bagaimana pengampunan Tuhan yang diberikan berdasarkan darah Kristus itu bisa terus efektif terjadi dalam hidup kita, maka kita harus meneruskannya kepada orang lain. Kalau kita tidak teruskan, maka pengampunan itu tidak efektif terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan bila kita tidak memaafkan orang lain. Jika kita menolak bagian kita, maka kita akan melepaskan diri dari bagian Allah. Itulah sebabnya hamba yang jahat tadi bukan diampuni lagi oleh rajanya. Rajanya sudah ampuni, tapi karena hamba yang jahat ini tidak mengampuni temannya, batas pengampunan telah lewat. Maka dibuang ke neraka. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kepastian keselamatan hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam hal ini, orang yang terus-menerus belajar melepaskan pengampunan. Amin.